Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas konsep OOP yang sekiranya mudah dipahami oleh anak kecil, anak kelas 5 SD. Dan di video ini pula, saya akan membawakan materi ini seolah-olah saya sedang berdiskusi dengan anak tersebut. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, kalian pernah gak berkunjung ke suatu pabrik? Kira-kira seperti apa sih suasana di pabrik? Pasti gak jauh dari kesan berisik, banyak pekerja, banyak mesin, dan banyak barang ya tentunya. Nah, di konsep OOP ini, kita ibaratkan kelas sebagai sebuah pabrik yang membuat mobil remote. Lalu, apa aja sih yang pabrik butuhin dalam membuat mobil remote? Banyak ya, ada ban, spion, pintu, hingga remote yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengontrol mobil tersebut. Nah, komponen-komponen ini kita sebut sebagai atribut atau properties. Jadi, untuk membuat sebuah mobil remote, kita perlu atribut ya, biar mobilnya tidak goib seperti mobil SM. Berarti dengan atribut saja sudah cukup ya? Oh, enggak juga perlu, so. Kalau hanya dengan seperti itu, maka mobilnya tidak bisa bergerak dan hanya berfungsi sebagai pajangan di lemari kaca. Lalu, bagaimana jika kita ingin mobil tersebut dapat bergerak maju, mundur, dan belok? Jawabannya, kita gunain remote. Nah, aksi yang diinstruksikan sebuah remote sehingga membuat mobil tersebut bergerak disebut dengan metode void. Sedangkan tampilan kecepatan, jarak tempuh, dan sisa baterai pada remote disebut sebagai metode return karena mengembalikan nilai dalam bentuk tampilan atau visual. Singkatnya, metode itu berfungsi untuk membuat satu barang tampak hidup. Nah, sampai sini kita kepikiran dong, ribet juga ya proses pembuatan mobil remote. Bisa gak ya kita gak perlu bikin komponen-komponen yang sulit macam ban mobil, spion, hingga badan mobilnya secara manual? Jawabannya, sangat bisa. Kita bisa pakai yang namanya constructor. Bingung ya? Santai aja Brody, kita pakai analogi lagi. Constructor kita ibaratkan sebagai mesin pembuat mobil otomatis. Kalau kita bikin sendiri, pastinya akan terasa sulit dan capek ya, karena kita harus bikin ban yang benar-benar bulat, badan mobil yang simetris, dan lain sebagainya. Dengan bantuan konstruktor, kita bisa membuat mobil tanpa harus mikirin bentuk, warna, dan lainnya. Dan mobil yang sudah kita bikin itu kita sebut sebagai objek. Nah, sampai sini kita sudah memahami konsep kelas, atribut, metode, objek, dan konstruktor hanya dengan membayangkan mobil remote. Selanjutnya, kita akan coba memahami konsep abstrak dan inheritance. Sebenarnya, konsep abstrak ini ada pada kelas, juga pada metode. Namun, saya akan analogikan konsep abstrak pada kelas, karena umum digunakan banyak orang ya. Oke, kita ibaratkan abstrak kelas sebagai suatu pabrik yang memproduksi warna dan gaya pada mobil. Di dalamnya, ada komponen cat dan stiker mobil. Kira-kira, bisa gak kita langsung pakai cat dan stiker tersebut? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena pabrik tersebut hanya memproduksi cat dan stikernya saja, bukan dengan mobilnya. Jadi kita gak bisa aplikasiin langsung catnya. Jika kita pakai catnya untuk benda lain, maka itu tidak akan sesuai dengan fungsi aslinya. Maka dari itu, kita harus terapkan cat dan stiker yang kita punya pada mobil yang sudah kita buat sebelumnya di pabrik yang awal, pabrik mainan. Jadi di sini kita punya dua pabrik. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan kerjasama antara pabrik mobil mainan dengan pabrik cat. Nah, kerjasama ini disebut dengan inheritance atau pewarisan. Dengan adanya kerjasama tersebut, mobil remote kita jadi terlihat lebih bagus dan menarik sampai-sampai kita gak mau ngasih pinjam ke orang lain. Kalau kasusnya kayak gitu, gimana ya cara ngamaninya? Ya, tinggal kita pasang aja kata sandi di remote-nya supaya orang lain gak bisa mainin. Hal demikian disebut dengan encapsulation yang berfungsi dalam mengamankan suatu barang. Lalu, yang terakhir kita akan mencoba memahami konsep access modifier. Masih seputaran kasus mobil remote, misal kita memiliki kesempatan untuk berkunjung ke pabrik A, kita bisa melihat banyak mainan berserakan. Maka, mainan tersebut bersifat publik, karena bisa dilihat dan dirasakan oleh kita. Tapi, kita penasaran, kira-kira bahan apa aja sih yang digunakan? Setelah kita bertanya pada pekerja di sana, ternyata mereka gak mau ngasih tahu, karena itu termasuk rahasia perusahaan. Nah, maka bahan-bahan dalam pembuatan mainan di sana bersifat private, karena hanya pekerja pabrik itu saja yang tahu.
Namun ternyata rahasia itu diketahui sama pekerja pabrik B yang merupakan cabang dari pabrik A di kota yang berbeda. Nah, maka rahasia tersebut bersifat protected karena diketahui juga oleh pekerja pabrik cabang yang bekerja sama dengan pabrik A. Demikianlah penjelasan konsep OOP dalam satu kasus, yakni mobil remote. Semoga mudah dipahami dan jadi amal jariah bagi saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.